Ada juga kok yang pasangannya cuma satu, tapi ternyata hasilnya juga kurang bagus gitu. Sebenarnya satu pasangan aja itu cukup untuk bisa membuat pasangan lain tuh terkena. Halo Millennials, kembali lagi di video kita hari ini. Dan ini adalah kelanjutan daripada part 1, yang dimana Miche cerita tentang gimana deg-degannya dia untuk bisa akhirnya berhasil untuk pap smear. Dan itu mungkin Millennials yang mungkin punya ketakutan yang sama, Millennials bisa nonton di video yang di atas ini. Siapa tahu bisa mendapatkan semangat untuk bisa melakukan pemeriksaan ini ya. Dan balik lagi, kita tidak di-endorse, kita hanya mau encourage. Karena ini ada pengalaman pribadi dari kami yang kita perlu share. Oke? Nah, sekarang udah di pap smear nih ceritanya Miche. Lalu, pasti ada hasilnya dong. Ya. Nggak mungkin kan kita cuma ngetes-ngetes doang, tapi nggak ada hasilnya. Kayak gitu. Nah, mungkin di saat ini, gantian nih, Miche mau nanya-nanya penjelasan detailnya seperti apa. Iya. Nanti kita tayangin aja ya hasilnya di sini ya. Jadi, saya ngelakuin 2 tes ya. Oke, kamu yang harus jelasin ya tentang ini. Iya, kamu ini aja dulu. Dua tes. Jadi sampelnya itu diambil 1 kali. Cuman sampelnya ini digunakan untuk running 2 tes. Ya. Bener ya? Betul. Dan yang pertama itu namanya tin prep. Yang kedua namanya HPV DNA. Yes. Nah, yang kamu jelasin aku bingung. Jadi sebenarnya pemeriksaannya itu tuh boleh pilih sebenarnya. Jadi pada saat kita udah diambil sampelnya dari cervix wanita, itu hasilnya itu akan dicek. Ada yang namanya pap smear atau ada yang namanya tin prep. Itu ada 2 pemeriksaan yang sebenarnya untuk mendiagnosis atau melihat hasil yang sama. Cuman bedanya kalau tin prep ini dia lebih bagus metodenya daripada si pap smear, sehingga tingkat akurasinya lebih tinggi daripada si pap smear. Oke. Tujuan daripada kita melakukan pemeriksaan pap smear atau tin prep ini adalah untuk melihat apakah ada perubahan sel yang tadinya normal, sel cervix yang normal itu, apakah ada yang berubah menjadi kanker. Karena tadi di video yang pertama saya sudah cerita, kejadiannya itu kanker cervix itu adalah kanker yang termasuk paling banyak yang ada di Indonesia. Dan bahkan ini terjadi kejadiannya itu sampai menduduki peringkat nomor 2 kanker terbanyak pada wanita di Indonesia. Oke, kalau misalnya bisa dihitung, setiap 1 jam itu ada 2 wanita Indonesia yang meninggal gara-gara kanker cervix. Oke, balik lagi. Kalau misalnya kita tidak pernah melakukan pemeriksaan pap smear atau tin prep ini, kita nggak bisa tahu tuh apakah ada perubahan dari sel cervix yang normal itu menjadi yang ganas. Sehingga nanti diobatinnya terlambat. Iya. Karena kanker cervix sendiri itu tidak bergejala pada stadium awal, apalagi yang baru tahap-tahap yang belum jadi kanker gitu. Iya, pre-cancer ya. Yang pre-cancernya aja, yang sebelum jadi kanker aja, yang itu nggak bakalan berasa. Yang udah jadi kankernya aja, stadium 1 sampai 2A, itu juga nggak ada rasa. Iya. Begitu udah jadi 2B, itu udah nggak usah nunggu stadium 3, stadium 4, itu udah stadium lanjutnya kanker cervix. Jadi ini termasuk kanker yang cukup cepat disebut sebagai stadium lanjut. Karena 2B aja udah disebut stadium lanjut. Oke? Nah, jadi tin prep itu untuk mengetahui apakah, atau si pap smear mengetahui apakah ada perubahan bentuk sel yang tadinya normal, sel cervix yang normal, apakah ada yang berubah menjadi pre-cancer atau ada yang jadi cancer. Kayak gitu. Kalau yang HPV DNA? Kalau yang HPV DNA ini adalah pemeriksaan untuk mencari apakah ada infeksi HPV yang menyebabkan terjadinya si kanker tersebut. Kalau misalnya memang ada perubahan ke arah kanker ya. Nah, karena HPV ini dikaitkan dengan 98% kasus kanker cervix di seluruh dunia. Jadi mungkin cuma tinggal sisa 2% yang nggak tahu penyebabnya gara-gara apa. Tapi 98% itu disebabkan oleh infeksi daripada HPV duluan. Yang which is pada saat hampir semua wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, married atau tidak married, itu pasti pernah terinfeksi oleh HPV.
Cuma masalahnya nggak berasa aja. Hmm. Kalaupun ada pun infeksi bukan berarti pasti jadi kanker. Iya. Tapi bisa juga dia akan hilang dengan sendirinya. Oke. Nah, jadi di HPV DNA itu pemeriksaannya dia akan dikasih tahu tuh yang tipe-tipe HPV itu kan ada banyak, sampai ada 100-an. Dia akan dibagi mana tipe-tipe nomor-nomor yang menunjukkan infeksi HPV-nya yang resiko tinggi yang bisa jadi kanker, mana nomor-nomor HPV yang resikonya rendah untuk jadi kanker. Oke, nah dari situ jadi akan ketahuan. Kamu lagi terinfeksi yang nomor berapa? Atau kalau enggak, ternyata sampai saat ini tidak ditemukan ada HPV apapun di dalam serviks kamu. Kayak gitu. Itu yang kita mau ya? Itu yang kita mau. Kita mau semuanya negatif. Selnya normal dari sisi pap smear atau tin prep. Dan yang kedua juga dari sisi HPV DNA-nya kita nggak ketemu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita harus periksa dua-duanya? Ya kan? Karena lebih mahal. Iya, karena charge 2 kali. Charge-nya 2 kali. Diambilnya sekali, bayarnya 2 kali. Iya. Oke? Yang kalau tin prep, yang Mice periksa waktu itu biayanya sekitar berapa? 700-an. Kalau yang HPV DNA? 1 juta. 1 juta. Jadi kurang lebih 1,7 ya, perkiraan sekitar segitu. Bisa berbeda-beda sesuai dengan klinik atau rumah sakit yang menyediakan. Betul ya? Nah, kalau misalnya kita periksanya cuma tin prep-nya aja, itu biasa secara teori kalau hasilnya normal-normal aja, itu bisa 3 tahun sekali. Ada yang menyarankan 2 tahun sekali. Oke. Tapi kalau misalnya kita kombinasi si tin prep dengan si HPV DNA, maka kita bisa ulang pemeriksaannya itu 5 tahun sekali. Itu tujuan aku. Tujuan? Ya, supaya nggak sering-sering jadi 5 tahun. Betul. Dan karena ini masih muda ya. Karena masih muda juga. Karena pemeriksaan ini itu sebenarnya ditujukan untuk usianya yang 21 tahun ke atas. Merit nggak merit, yang paling penting sudah pernah berhubungan seksual, usia 21 tahun ke atas, pap smear. Atau tin prep atau HPV DNA. Kayak gitu. Terus dari 21 tahun ke atas sampai umur berapa harus pap smear? Harus sampai terakhirnya di umur 65. Sampai umur 65 tahun itu masih harus pap smear? Yes. Kenapa setelah 65 nggak harus pap smear? Karena tadi udah diceritain kalau misalnya kanker serviks ini kejadiannya paling tinggi adalah di usia 35 sampai 55 tahun. Tapi tentunya ada beberapa kasus-kasus tertentu yang memang harus tetap dilanjutkan kalau di atas umur 65. Ya, kalau misalnya memang ada terdeteksi ada perubahan ke arah precancer atau cancer. Lalu juga ketemu si HPV DNA-nya. Nah, itu kalau di umur-umur 65 yang harusnya udah mau berhenti tapi masih ketemu yang kayak gitu-gitu, misalnya, atau juga kita ada HIV AIDS misalnya, itu mesti dilanjutin. Dan itu agak rumit sebenarnya untuk kita jelasin di sini. Nanti hasilnya bisa akan dikonsultasikan sama dokter kandungan. Berarti menopause nggak nyambung ya? Jadi mau udah menopause pun, tapi kalau misalnya di pemeriksaannya terdeteksi, tetap harus dilanjutkan. Betul. Gitu. Karena walaupun sudah menopause, bukan berarti stop berhubungan seksual. Iya. Jadi selama masih aktif berhubungan seksual, usia 21 tahun ke atas, periksa terus. Oke. Nah, terus aku juga sempat tanya ke dokternya kemarin itu, saya kan udah divaksin HPV, udah lengkap semuanya. Apakah saya tetap perlu pap smear? Jawabannya yes. Jawabannya yes. Kenapa? Kamu aja. Vaksin berbeda dengan pemeriksaan pap smear atau tin prep atau HPV DNA. Tunggu, berarti tapi kan karena dia tidak 100% ya. Vaksin pun juga nggak 100%, walaupun chance-nya jadi lebih sedikit, dan juga kalau pasangannya juga cuma satu, nggak pernah bertukar pasangan pun tetap harus pap smear kan? Betul. Iya. Karena balik tidak lagi mengurangi, maksudnya kayak gue jadi ada alasan tambahan lah pas pasangan gue cuma satu, terus gue udah vaksin pun gitu-gitu, tetap harus pap smear juga. Betul. Bukan menjadikan alasan itu untuk kayak udah deh nggak usah gitu. Secara resiko yang sudah divaksin dan yang tidak berganti-ganti pasangan itu resikonya sangat kecil. Oke. Karena balik lagi, yang vaksin itu fungsinya adalah pencegahan, mencegah infeksi daripada si HPV yang tadi saya udah cerita, itu berpengaruh terhadap 98% kasus kanker serviks.
Yang satunya lagi, yang pap smear, TinPrep, HPV DNA itu untuk ngecekin bener nggak sih? Ada nggak? Maksudnya yang dari vaksin ini udah bisa melindungi dari infeksi HPV itu bener nggak? Ada nggak perubahannya? Bener nggak kalau misalnya sel serviksnya masih normal semua? Bener nggak tidak terdeteksi ada virus HPV apapun yang ada di situ? Kalau terdeteksi pun juga mungkin yang tipe-tipe lain yang mudah-mudahan bukan yang resiko tinggi. Karena kan tadi sudah cerita kalau HPV itu ratusan, ada seratusan tipenya. Kayak gitu. Dan yang bisa di cover oleh vaksin ini kan sebenarnya hanya 4. Nomor 6, 11 yang resiko rendah, dan juga nomor 16 dan 18 yang resiko tinggi. Oke. Tapi kan bisa aja dong kita terinfeksi sama yang lain-lainnya. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu kan bisa aja. Nah, tapi bukan berarti artinya kalau terkena pasti jadi kanker, nggak gitu ya. Intinya kita sudah di cover dari 4 tipe yang berkontribusi terhadap 85% dari seluruh kasus kanker serviks di seluruh dunia. Oke. HPV menyebabkan 98% kasus kanker serviks di seluruh dunia. Tapi kalau kita udah divaksin, kan kita cuma bisa di cover 4 doang. 6, 11, 16, 18. Nah, 4 ini aja udah berkontribusi terhadap 85%. Jadi tinggal sisa sebenarnya tuh kayak cuma tinggal sisa 13% itu lagi loh yang kemungkinannya masih bisa kena. Dari tipe-tipe yang lain. Nangkep kan yang gitunya? Agak rumit sebenarnya. Terus aku jadi inget sih, aku nanya ke dokternya kan, yang tadi aku tanya ke kamu gitu, kan pasangannya cuma 1 dok gitu. Terus kayak apa namanya, seberapa penting ini gitu. Terus dokternya kayak itu sih bilang iya ada juga kok yang pasangannya cuma 1, tapi ternyata hasilnya juga kurang bagus gitu. Dan kayak kamu nggak tahu pasangannya 1, misalnya sebelumnya pernah dengan yang lain apa segala macam, jadi cabangnya terlalu banyak untuk di tracing gitu kan. Jadi kayak benar penting juga untuk tetap cek gitu, apalagi kayak kalau misalnya pasangannya tidak terbuka satu sama lain kan kita nggak tahu ya. Sudah terbuka pun sebenarnya satu pasangan aja itu cukup untuk bisa membuat pasangan lain tuh terkena. Iya. Kenapa? Karena HPV itu normal, di saya ada, di Mice ada, di Mamillennials ada, di Papillennials ada, itu udah natural ada. Dan itu adanya misalnya di daerah mulut, di daerah kelamin, anus, bahkan di tangan, karena mungkin kan kita bisa pegang-pegang. Yang normal di saya belum tentu normal di Mice. Begitu juga sebaliknya, yang normal di Mice belum tentu normal di saya. Pada saat kita berhubungan, itu akan terjadi pertukaran. HPV saya ke Mice, HPV-nya Mice ke saya. Kalau ternyata yang normal di saya ternyata dideteksi sebagai yang ganas di Mice, maka ada kemungkinan Mice bisa kena kanker serviks di kemudian hari. Amit-amit. Tapi bukan berarti pasti. Karena resikonya kecil sekali. Kalau resikonya kecil, ya berarti kan tetap ada. Ya berarti tetap pap smear atau TinPrep. Last pertanyaan ya. Tadi kamu bilang kan kita bertukar nih. Terus gimana cek yang cowok? Kalau yang cowok biasanya itu sangat jarang untuk terjadi kanker di kelaminnya. Tapi yang cowok juga ada vaksin dianjurkan untuk melakukan vaksin HPV juga kan, untuk mencegah kutil kelamin gitu-gitu. Betul. Terus kalau misalnya cewek di screening dengan pap smear, yang cowok gimana sih? Nggak bisa. Terus jadi muncul aja tiba-tiba gitu? Cowok bisa jadi kutil di kelamin, tapi biasanya itu kalau udah ganti-ganti pasangan yang banyak. Biasanya paling tapi sering nggak ada kasusnya. deteksi dini ya? Nggak ada deteksi dini. Kalau cowok langsung muncul. Dia langsung jadi kutil di kelaminnya, atau kalau enggak kanker di mulutnya. Karena berhubungan, itu kan juga bisa oral, ya kan? Jadi ya bisa di kelamin, bisa di anus, kalau misalnya yang sesama jenis bisa dari anus. Atau ya juga ya yang bisa juga di mulut gitu. Karena ada kasusnya, salah satu artis Hollywood, dia kena kanker tenggorok. Gara-gara dia sering ganti-ganti pasangan. Kayak gitu. Dan itu dideteksi memang ada HPV-nya yang menyebabkan kanker di tenggorokannya itu. Gitu. Mamillennials kalau masih punya pertanyaan, silahkan coba komen sebanyak-banyaknya. Kita bahas tentang pap smear, TinPrep, HPV DNA, supaya Mamillennials lebih ngerti dan lebih oke lah, nggak apa-apa deh. Mungkin bayarnya agak mahal, tapi ini untuk 3 tahun, 5 tahun sekali. Jadi supaya aman gitu. Bisa tahu kalau misalnya amit-amit sampai ada infeksi atau ada ke kanker bisa cepat diobatin sehingga tidak telat. Dan mudah-mudahan hasilnya selalu negatif. Amin.
Oke, like video ini, subscribe kalau belum, and share sebanyak-banyaknya. And stay safe.